Shalom, selamat malam. Kembali malam ini kita akan merenungkan firman Tuhan melalui renungan malam seiman tanggal 4 September 2020 yang ditulis oleh Ibu Kathleen dan Pendeta Jonathan Kuntaraf dengan judul Para Penatua. Kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa, terima kasih pada kesempatan ini Engkau akan memberikan pengkabaran-Mu mengenai para penatua. Kiranya sukacita dan damai-Mu boleh menjadi bagian kami, Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini terdapat di dalam 1 Petrus 5 ayatnya yang pertama. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dari kemuliaan yang akan dinyatakannya kelak. Ada dua jabatan yang disebut dalam Perjanjian Baru, yaitu penatua dan diaken. Pentingnya kedua jabatan ini ditandai dengan syarat tingginya moral dan kerohanian bagi mereka yang harus mengisi posisi tinggi ini. Gereja mengakui kudusnya panggilan untuk jabatan kepemimpinan melalui pengurapan dan penumpangan tangan sebagaimana hal ini ditulis dalam Kisah 6 ayat 6, Kisah 13 ayat 2, 3, dan 1 Timotius 4 ayatnya yang ke 14 dan 1 Timotius 5 ayatnya yang ke 22. Apakah yang dimaksud dengan penatua? Nah, kata penatua dalam bahasa Yunani dikatakan sebagai presbyteros atau bishop. Episkopos adalah jabatan yang paling penting dalam gereja. Istilah penatua berarti yang dituakan, mengandung makna wibawa dan dihormati. Jabatan itu dengan jabatan seorang yang mengawasi sinagog. Sedangkan istilah bishop berarti penilik. Paulus menggunakan istilah ini dengan silih berganti, menamakan penatua dengan penilik atau bishop, seperti yang dituliskan dalam Kisah 20 ayat 17 dan 28, begitu juga dalam Titus 1 ayat 5 dan 7. Dan orang-orang yang memegang jabatan ini mengawasi dan membina gereja-gereja yang baru dibentuk. Penatua menunjukkan kepada status atau ranking jabatan, sementara bishop menunjukkan kepada tanggung jawab atau tugas dalam jabatan penilik itu. Kepada para rasul pun menyebut diri mereka penatua. Maka nyatalah bahwa ada penatua setempat, ada penatua keliling atau penatua dalam tugas yang lebih besar. Akan tetapi tugas keduanya adalah sama. Fungsinya menggembalakan jemaat. Orang yang pantas dapat diangkat sebagai penatua disebut dalam 1 Timotius 3 ayat 1-7, termasuk haruslah seorang yang tidak bercacat, suami dari satu istri, mendapatkan dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, seorang kepala keluarga yang baik dan sebagainya. Hanya orang yang mempunyai kemampuan untuk memimpin dapat kepercayaan ini. Sebagai pemimpin rohani, penatua dipilih untuk melaksanakan tugasnya untuk menggembalakan jemaat Allah. Tugasnya juga mencakup kepada anggota yang lemah, menegur yang banyak tingkah, dan waspada terhadap ajaran-ajaran yang menimbulkan perpecahan. Penatua haruslah menjadi contoh dalam kehidupan Kristiani dan menunjukkan teladan kedermawaan. Apakah Anda seorang penatua? Kiranya pelayanan Anda memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita boleh tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan, pada saat ini Engkau telah mengingatkan kami sebagai tugas-tugas penatua dan penilik dan jemaat. Biarlah semua ini menjadi
kepujian kemuliaan bagi namamu, apapun yang telah Engkau percayakan bagi kami untuk boleh kami berbuat. Di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa, kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.